Di sini Mbak Bianca ada 500 gram kacang kedelai. Nah, Mbak Bianca akan cuci dulu selama beberapa kali. Kemudian Mbak Bianca akan rendam semalaman. Nah, setelah semalaman hasilnya seperti ini. Kita buang airnya. Kemudian kita masukkan air lagi untuk mencuci. Kita buang lagi airnya. Kemudian kita tuangkan air lagi. Lakukan sampai air cuciannya menjadi bersih ya teman-teman. Nah, Mbak Bianca sudah menyiapkan kain. Kebetulan kainnya itu dalam bentuk kantong seperti ini. Jadi Mbak Bianca taruh di atas panci. Berikutnya Mbak Bianca memasukkan sekitar 1 liter air, yaitu 1000 ml air ke dalam blender. Nah, seperti ini ya teman-teman, 1000 ml. Dan langkah selanjutnya Mbak Bianca akan masukkan sepertiga dari kacang kedelainya yang udah kita cuci tadi. Nah, setelah itu kita blender ya teman-teman. Kira-kira selama 1 menit sampai semuanya halus. Nah, setelah 1 menit, maka kacang kedelai dan air udah bercampur menjadi satu. Kita tuang ke atas pancinya. Dan teman-teman, silakan ulangi langkah yang sama 2 kali lagi ya. Masing-masing 1000 ml air dan setengah dari sisa kacang kedelai tadi. Oke teman-teman, ini hasil perasan dari kacang kedelainya. Jadi pastikan teman-teman kita buang busa di atasnya. Nah, tinggal kita sendokin seperti ini ya. Nah, setelah bersih, Mbak Bianca tambahkan daun pandan dan juga jahe. Kemudian kita masak di atas api yang kecil. Mbak Bianca menambahkan sekitar 250 gram gula pasir. Nah, nanti setelah agak mendidih, teman-teman boleh tes. Jika dirasa kurang manis, ya teman-teman boleh tambahkan sedikit gula lagi sesuai dengan selera teman-teman ya. Pastikan selalu diaduk. Jangan ditinggal karena setelah mendidih dia akan cepat menguap. Ya, jangan biarkan dia menguap sampai keluar. Jadi harus sering-sering diaduk ya teman-teman. Oke, setelah mendidih ya, Mbak Bianca masak sekitar 15-20 menit teman-teman. Jadi kita angkat daun pandannya. Kemudian kita bersihkan lagi busa-busanya ya teman-teman. Nah, sambilan kita juga akan buang jahenya ya. Jadi ini sambilan kita juga aduk-aduk, sambilan bersihkan busanya ya. Kita ambil jahenya juga, kita angkat ya. Di sini Mbak Bianca ada 1 sendok teh tepung maizena. Jadi sekitar 7-8 gram. Nah, ada juga batu tahu atau GDL. Ini sekitar 4 gram ya. Nah, kemudian Mbak Bianca akan tuang ke panci kosong kedua bahan tersebut. Nah, panci ini yang nantinya akan menjadi panci kembang tahunya ya teman-teman. Nah, jadi
Mak Bianca akan memasukkan air. Di sini Mak Bianca kebetulan memakai air bioglas. Jadi kalau teman-teman gak ada air bioglas gak masalah ya, tinggal pakai air biasa. Nah, ini Mak Bianca masukkan sekitar 4 sendok teh. Ya, jadi kita aduk rata. Pastikan kita campur batu tahunya dan juga tepung maizenanya sampai rata. Sampai tidak ada gumpalan-gumpalan. Jadi biar nanti hasil kembang tahunya juga bagus. Nah, oh ya teman-teman, pastikan teman-teman jangan masukkan terlalu banyak batu tahunya. Karena akan membuat kembang tahunya menjadi sepet ya. Berikutnya kita tuang sekitar 1 liter air tahu yang masih panas ke panci yang tadi. Kemudian kita aduk-aduk dan langsung kita bersihkan juga busa-busa di atasnya. Nah, tujuannya biar nanti hasil dari kembang tahu kita akan smooth ya, licin di atasnya bagus. Jadi pastikan teman-teman bersihkan sebersih mungkin ya. Kemudian kita tutup dan biarkan minimal 30 menit. Oke, sambilan menunggu kembang tahunya set, jadi di sini Mak Bianca ada jahe dan daun pandan. Nah, ceritanya kita akan bikin kuah gula jahe ya. Jadi di sini Mak Bianca ada 180 gram brown sugar. Masukkan ke dalam panci. Kemudian Mak Bianca akan menambahkan 200 ml air. Nah, di sini Mak Bianca pakai air bioglas. Jadi air bioglas adalah air yang strukturnya sudah heksagonal atau segi 6. Jadi dia adalah air yang lebih sehat. Jadi kita masak dengan api yang kecil saja ya teman-teman. Sambilan kita aduk. Jadi tidak perlu api yang besar ya. Jadi kita masaknya pelan-pelan saja. Jadi biar semua itu bisa larut. Gulanya larut. Kemudian rasa jahenya juga sudah masuk ya ke dalam air gulanya. Oke, masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini ya teman-teman, ini sudah done, sudah oke. Jadi tinggal kita matikan apinya. Udah 30 menit nih, kita intip yuk. Tada! Ini dia kembang tahu kita teman-teman. Kelihatan ya, ini smooth banget ya. Licin-licin. Bagus banget. Yeay, saatnya penyajian. Oke, di sini Mak Bianca sudah siapkan mangkok. Jadi kalau teman-teman pengen tambahkan es, masukkan es dulu ya. Nah, Mak Bianca gak mau pakai es. Jadi kita sendokin. Lihat teksturnya bagus banget ya, lembut banget teman-teman. Mak Bianca sendokin pakai sendok makan. Jadi kalau teman-teman punya sendok khusus ya buat kembang tahu, silakan dipakai, nggak usah malu-malu. Kita sendokin, nggak usah terlalu tebal dan terlalu tipis. Nah, banyaknya itu sesuai selera teman-teman aja ya. Oke, nih. Nah, seperti ini. Kemudian Mak Bianca akan menambahkan air tahunya ya, susu kacang kedelainya. Jadi kalau teman-teman enggak mau menambahkan air tahunya, itu enggak masalah, boleh di skip langsung ke kuah gula jahenya. Tetapi karena Mak Bianca suka makan dengan
air tahunya juga, jadi Mak Bianca tambahkan. Nah, kita siram dengan kuah gula jahenya. Wah, ini sudah sama seperti kembang tahu yang Emak Bianca biasa makan di Pontianak ya. Jadi rasa kangennya sudah terbayar teman-teman. Nah, terakhir Emak Bianca kasih topping. Jadi ini ada gula, boleh pakai brown sugar, boleh juga pakai gula kelapa ya. Nah, Emak Bianca taburkan dan tada, siap disantap. Mantap. Oke, selamat mencoba resep kembang tahu atau bahasa Teochew-nya tahu hue atau bahasa kayaknya teufufa, resep dari Emak Bianca ini. Seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, bunyikan loncengnya. Jangan lupa like dan share juga. Thank you for watching ya teman-teman. Bye-bye.